Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran udara oleh industri. Di sini kami mengangkat kasus yaitu emisi udara industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir. Pada Kabupaten Rokan Hilir ini terdapat 3 pabrik pengolahan kelapa sawit, yang mana salah satu dari ketiga tersebut memiliki gas pencemar udara yang melebihi nilai baku mutu yang telah ditetapkan. Di sini dapat kita lihat 3 kotak yang merupakan pabrik pengolahan kelapa sawit yang mana terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dekat perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi permasalahan, dampak pencemaran, kemudian pengendalian terhadap pencemaran tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Aktivitas industri pengolahan kelapa sawit atau PKS memberikan perubahan-perubahan terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi berupa perubahan bentuk ataupun perubahan fungsi secara cepat maupun secara perlahan. Perubahan-perubahan ini ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian adanya buang gas dari aktivitas PKS akan mengakibatkan perubahan dari kualitas udara di lingkungan sekitarnya. PKS PT Dharma Wungu Guna telah mencemari lingkungan dengan kandungan gas hidrogen sulfida yang tinggi, yaitu sekitar 45,4 mg per normal meter kubik, yaitu melebihi nilai ambang batas dari baku mutu yang telah ditetapkan, yaitu 35 mg per normal meter kubik berdasarkan Kepmen LH nomor 13 tahun 1995. Pembahasan kedua yaitu mengenai dampak pencemaran. Baiklah, saya Suci Civa Mulyana, BP 18 10 94 10 34 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Nah, kita masuk ke dalam dampak pencemaran yang dihasilkan oleh industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir ini. Di mana industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir ini mengeluarkan 3 gas pencemar utama, yaitu gas H2S, gas PB, dan oksida nitrogen NO dan NO2. Di mana dampak yang dihasilkan oleh H2S ini yaitu H2S mempunyai bau yang tidak enak serta memberikan gangguan selaput lendir pada saluran cerna dan saluran napas yang dapat memberikan gangguan pada hidung dan mata. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan oleh gas PB atau timbal yaitu menyebabkan gangguan pendengaran, penurunan IQ, gangguan pertumbuhan dan fungsi penglihatan, sampai yang kadarnya tinggi dapat mengakibatkan anemia, kerusakan otak, bahkan mengakibatkan kematian. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan oleh oksida nitrogen NO dan NO2 yaitu NO2 yang bersifat racun terutama terhadap paru. Kadar NO2 yang lebih tinggi dari 100 ppm dapat mematikan sebagian besar binatang. Pada percobaan 90% dari kematian tersebut disebabkan oleh gejala pembengkakan paru atau edema pulmonari. Kadar NO2 sebesar 800 ppm akan mengakibatkan 100% kematian pada binatang-binatang yang diuji dalam waktu 29 menit atau kurang. Nah, NO2 dengan kadar 5 ppm selama 10 menit terhadap manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas. Pembahasan ketiga yaitu pengendalian pencemaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafiz Jamarin, BP 181094-2016 akan melanjutkan pemaparan materi yaitu selanjutnya mengenai pengendalian. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian dari pemerintah. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penanggung jawab usaha atau kegiatan PKS PT Dharma Wungu Guna sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing, meliputi yang pertama yaitu pencegahan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya, keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982 atau disebut juga dengan AMDAL. Yang kedua yaitu penanggulangan. Yang terakhir yaitu pemulihan. Saya Nurhaliza Safitri, BP 181094-2010 akan menjelaskan tentang pengendalian pencemaran.
yaitu dengan adanya alat PPU, yaitu wet scrubber. Pengendalian H2S salah satunya adalah menggunakan alat PPU wet scrubber. Prinsip kerja alat ini yaitu absorpsi, mekanisme di mana satu atau lebih zat pencemar dalam aliran gas dieliminasi dengan cara melarutkannya dalam liquid. Jenis absorber yaitu ada packet tower, flat tower, spray tower, liquid jet scrubber. Kedua, adsorpsi, proses di mana gas atau uap pencemar tertahan pada permukaan gas. Yang ketiga ada kondensasi, yaitu proses pengisian gas pencemar dengan cara merubah fasa atau gas ke cair dengan metode penurunan temperatur atau kenaikan tekanan atau keduanya. Yang keempat atau biofilter, yaitu proses pengisian gas pencemar dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme biasanya untuk menghilangkan bau. Sekian dari saya. Selanjutnya itu pengendalian terhadap ketiga pekerja. Yang pertama, pekerja di industri pengolahan kelapa sawit mengurangi dampak pajanan gas dengan penggunaan APD, terutama masker dan baju kerja khusus saat akan bekerja. Selanjutnya, memperhatikan pola pajanan seperti waktu, durasi, dan frekuensi pajanan yang sesuai dengan batas aman. Selanjutnya, pengendalian terhadap masyarakat. Itu pengendalian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara edukasi, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PKS PT Dharma Wungu Guna dan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar PKS PT Dharma Wungu Guna. Dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara oleh industri kelapa sawit di Rokan Hilir disebabkan oleh PT Dharma Wungu Guna, yang mana untuk gas pencemar H2S berada di atas ambang baku mutu yang diizinkan. H2S sendiri berdampak negatif pada saluran nafas yang dapat memberikan gangguan pada hidung dan mata. Pengendalian terhadap konsentrasi H2S yang berlebihan ini dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap K3 pekerja, menggunakan alat PPU seperti wet scrubber, dan juga edukasi kepada masyarakat. Sekian dari kelompok 1, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.